Halo semuanya, sekarang kita akan membahas soal nomor 6 dan 7. Kenapa 6 dan 7? Karena soal nomor 6 dan 7 itu menggunakan analisis yang sama, yaitu namanya Wilcoxon sign test. Nah, kita lihat ya soal nomor 6 dulu. Di sini dibilang, dari tabel di atas, buktikan bahwa terdapat perbedaan kinerja return saham. Berarti yang kita lihat adalah tabel return saham dari ketiga industri sebelum dan sesudah COVID, yaitu pada periode 2015 hingga 2019 untuk periode sebelum COVID dan tahun 2020 hingga 2024 untuk tabel sesudah COVID. Ini sepertinya typo guys, karena tidak ada tahun 2025. Jadi kita ganti aja jadi 2024. Oh ya guys, di sini kalian harus hati-hati banget. Kalian harus pastiin bahwa semua data ini sudah berada dalam bentuk titik. Supaya pas di SPSS itu benar, bukan ribuan, tapi ke koma. Maksudnya ke desimal. Soalnya kemarin itu di sekitaran daerah sini, itu tuh ada yang dibuatnya koma. Jadi kalau masuk ke SPSS, kehitungnya jadinya ribuan. Jadi mungkin teman-teman bisa kontrol H dulu di blok, terus kontrol H. Habis itu find-nya kita ketik koma, terus replace dengan titik ke replace all, biar semuanya ke replace semua. Gitu deh. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah Excel dan SPSS. Jadi persiapkan ya semuanya. Pertama-tama kita split dulu. Kita kerjain soal nomor 6. Oke. Jadi diminta untuk menguji perbedaan kinerja return saham dari ketiga industri. Nah, ini tuh sebenarnya sama waktu kita ngerjain ujian ketiga kemarin, yaitu mengenai two sample dependent test dengan pendekatan yang namanya pair test. Nah, tapi yang pair test itu tuh buat uji parametrik. Sedangkan pada pembahasan kita kali ini, kita itu mengasumsikan bahwa persebaran data atau distribusi data itu tidak normal. Jadi, kita akan menggunakan Wilcoxon sign test untuk uji non-parametrik. Non-parametrik itu digunakan ketika diasumsikan bahwa data itu tidak normal. Ya, intinya di chapter kita kali ini, itu tuh semuanya ngebahas non-parametrik. Oh ya, soal nomor 6 dan nomor 7 itu beralinea keras dengan chapter 16. Oke? Oke, sekarang kita coba ngerjain dulu perbankan ya. Perbankan sebelum dan sesudah COVID. Ini kalian copy aja sebelumnya. Di-copy dulu sebelum dan sesudahnya 2020 sampai 2024. Ini bisa kalian bagus-bagusin lagi, gimana terserah kalian biar lebih rapi. Ini perbankan ya sektornya. Nah, langkah pertama kita harus buat hipotesisnya dulu nih. Berarti kan kita di sini mau menguji apakah terdapat perbedaan return kerja atau tidak. Berarti di H0-nya tidak terdapat perbedaan kinerja return saham dari sektor perbankan. Sedangkan H1-nya adalah terdapat perbedaan kinerja return saham dari sektor perbankan. Nah, ini tuh tinggal di copy-copy aja guys buat nanti soal-soal berikutnya. Maksudnya buat ngerjain sektor-sektor berikutnya. Tinggal diganti aja sektornya. Karena H0 H1-nya tetap sama. Soalnya kan dia langsung bilang kita harus nguji nih bahwa ada terdapat perbedaan nggak
sebelum dan sesudah untuk ketiga industri. Nah, setelah ini kita masuk ke SPSS kita. Kita split ya. Nah, di variable view kalian tinggal tinggal masukin sebelum dan sesudah. Oke. Dan itu kita tinggal copy data ini kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, oh ya, ini kan 3 variabel di belakang ya, 3 desimal maksudnya. Jadi kita ubah ke 3 desimal. Oh. Hapus dulu, ada kesalahan. Oke. Setelah ini kita ke analyze, terus kita non-parametric test, ke legacy dialog, dan kita ke yang namanya toRelated sample. Masukkan sebelum ke variabel 1 dan sesudah ke variabel 2. Sebenarnya dua-duanya sama. Ingat nggak yang waktu itu kita di ujian sebelumnya kan diperbolehkan kan mau before after atau after before karena itu sama aja. Cuman di sini karena sebelumnya udah di 1 jadi aku ya udah sebelumnya jadi variabel pertama dan sesudahnya jadi variabel kedua. Nah, nanti hasil perhitungannya itu bakalan sesudah kurang sebelum alias after kurang before. Tapi tetap kok hasilnya bakalan sama. Nah, di sini yang Wilcoxonnya kita centang. Tinggal oke. Nanti keluar deh hasilnya. Ini dua-duanya kita copy paste aja ya guys. Jadi ini ranknya itu tuh kalau misalnya kalian nguji langsung pakai Excel butuh rank-ranknya gitu. Cuman kalau di SPSS tuh udah langsung dihitungin guys. Jadi enak. Yang ini juga di Kopas. Oke, kok ini? Ini masih di Kopas. Oke. Nah, terus lihat kan jadinya sesudah kurang sebelum atau after kurang before. Nah, lalu yang dilihat dari ini tuh gimana cara ngelihatnya? Kita harus nolak atau nerima H0. Nih, kita lihat dari sini. Dari nilai asimsiknya. Kalau misalnya nilai asimsik itu kurang dari 0,05, maka H0 akan ditolak. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya nilai siknya lebih besar daripada 0,05, maka H0 akan diterima. Nah, ini ya pedomannya. Kita ganti warna jadi biru. Oke. Nah, jadi coba lihat. Ini kan 0,043, berarti 4%. Berarti dia lebih kecil daripada 0,05. Jadi sama aja kalau H0 itu ditolak. Oke. Berarti interpretasinya adalah berarti ini siknya itu kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Interpretasi dengan menggunakan signifikasi 5% terdapat cukup bukti yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja return saham dari sektor perbankan sebelum dan sesudah COVID. Kita merge aja sampai sini kali ya. Oh ya guys, ini hipotesisnya ditambahin sebelum dan sesudah COVID. Mungkin kalau sebelumnya bisa ditambahin 2015 sampai 2019. Setelah COVID-nya 2020 hingga 2024. Oke.
Oke, kalian melakukan hal yang sama untuk industri lainnya. Caranya tetap sama. Oke, berarti sekarang kita akan mengerjakan apa lagi ya? Asuransi. Berarti asuransi. Ini kita tinggal kopas aja guys, sebenarnya. Biar lebih mudah untuk kita kopas aja. Asuransi. Berarti asuransi kita kopas nih yang 0,049 awalnya sama 0,039 buat tahun sesudahnya. Jangan lupa hipotesisnya diganti jadi sektor asuransi. Oh ya, ini kita warnain biar lebih bagus. Oke, nah sekarang sama seperti tadi, kita tinggal copy ini, terus kita masukin ke SPSS kita. Ini nggak perlu diganti, kita tinggal ganti datanya aja, karena kan sama kan sebelum dan sesudah. Nah mungkin kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih kita pakainya Wilcoxon yang sign test? Karena kan kita nguji yang namanya dependent kan guys. Kalau misalnya kita ngujinya independent, nanti kita makainya yang satu lagi yang namanya Wilcoxon sum test. Tapi karena kita ini ngebahas tentang dependent, berarti kita makainya yang Wilcoxon sign test. Oke, udah dapet nih hasilnya 0,068, berarti 6%. Berarti sig-nya di atas 0,05. Berarti H0 diterima. Kalau H0 diterima, berarti interpretasinya menjadi tidak terdapat cukup bukti. Tidak terdapat cukup bukti di sektor asuransi. Tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan kinerja return saham dari sektor asuransi sebelum dan sesudah COVID. Oke deh, dalam waktu 3 menit kita bisa menyelesaikan ini. Jadi ini adalah hal yang mudah guys. Tinggal kita copy aja. Oke, kita copy terus kita paste. Oke, kita next ke perusahaan satu lagi yaitu pembiayaan. Tinggal diganti pembiayaan, masukkan datanya. Udah, terus kita ganti hipotesisnya. Berarti ini jadi sektor pembiayaan. Salah. Kita harusnya ganti di sini ya. Oh my god. Kita salah, guys. Tidak apa-apa, maksudnya kita salah. Itu tadi yang asuransi kita ganti ke pembiayaan. Tidak apa-apa, kita tukar aja ini ke sini. Jadinya pembiayaan, tapi datanya udah sama. Jadi ini tinggal dikopas, masukin ke SPSS.
Sudah masuk ke SPSS, tinggal analyze non-parametric to related sample. Oke deh. Oh, salah guys. Ini tadi datanya beda. Oh my god, datanya kebalik guys. Ini yang harusnya buat pembiayaan 0,042. Ini kan yang tadi udah kita kerjain. Kembali. Mohon maaf atas interupsinya teman-teman sekalian. Oke, nah gitu aja. Oke, yes. Berarti ini pas ya 0,042, terus ini 0,058. Oke, copy, pindahin ke SPSS kita. Analyze non-parametric to related sample. Oke deh, nanti keluar hasilnya. Tinggal di kopas. Wow, hasilnya 0,042. Berarti dia di bawah 0,05. Artinya H0 ditolak. Karena dia itu lebih kecil daripada 0,05. Berarti interpretasinya diganti. Jadi terdapat cukup bukti. Dengan menggunakan signifikasi 5%, terdapat cukup bukti yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kinerja return saham dari sektor pembiayaan. Sekian dari mengerjakan soal nomor 6. Terima kasih semuanya.